Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Syafitra Wirawan, kelas IT 4501 dengan NIM 130-3210088 dari Telkom University akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pemrograman dengan nomor urut 19 yang berjudul laptop. Jadi di dalam soalnya diberikan sebuah file teks yang berisi beberapa baris data tabungan mahasiswa. Data terdiri dari 6 kolom yang menyatakan nama mahasiswa, asumsi unik atau tidak ada yang sama. Harga laptop itu satuan US dollar dan besarnya tabungan minggu 1 hingga minggu kedua. Masing-masing kolom dipisahkan oleh spasi. Di dalam file teks terdapat nama mahasiswa, harga laptop yang akan dibeli, dan tabungan dari minggu 1 hingga minggu keempat. Contoh pembacaan filenya yaitu dari kiri hingga ke kanan. Aradea 500, 125, 100, 00. Artinya mahasiswa bernama Aradea ingin memiliki laptop dengan harga 500 USD. Tabungan yang baru terkumpul adalah 125 di minggu pertama dan 100 di minggu kedua. Poin-poin yang akan dikerjakan adalah buatlah sebuah list tabungan dengan elemen berupa dictionary. Dictionary yang digunakan untuk menyimpan nama, harga laptop, tabungan dari minggu 1, minggu kedua, hingga minggu keempat. Gunakan tipe data terstruktur ini untuk proses pada deklarasi program bagian fungsi. Buatlah fungsi rata yang digunakan untuk mengembalikan return rata-rata tabungan mahasiswa tertentu. Buatlah fungsi tampil terbanyak yang digunakan untuk menampilkan tabungan setiap mahasiswa yang paling banyak dari semua minggu. Buatlah main program yang digunakan untuk menampilkan dictionary dan memanggil fungsi yang dibuat. Di sini saya sudah menyiapkan program yang saya buat untuk tugas besar saya. Di sini ada 3 bagian program. Yang pertama itu ada deklarasi dictionary tabungan, yang berarti pendataan. Yang kedua itu deklarasi fungsi-fungsi. Dan yang ketiga itu main program. Di bagian pertama ada deklarasi dictionary tabungan yang berarti pendataan. Di sini kita akan memindahkan isi file teks tadi ke dalam dictionary yang ada pada program. Yang pertama itu sesuai soal membuat variabel tabungan yang berisi dictionary kosong. Yang pertama itu membuka file teks tadi dan di-assign sebagai variabel mahasiswa. Setelah di-assign, kita akan mempisah string tersebut berdasarkan new line. Jadi kita akan membuat variabel baru bernama file dan kita akan memisahkan tersebut menggunakan split lines. Yang kedua, kita akan memproses string yang sudah di split berdasarkan new lines tadi menggunakan for loop. Kenapa for loop? Karena dia akan membaca dari atas file teks tadi hingga ke bawah. Berdasarkan new line tadi, kita akan memisahkan berdasarkan spasi lagi. Jadi dia sudah terpisah nama mahasiswanya, harga laptop yang akan dibeli, dan tabungan-tabungannya. Jadi setelah dipisah tadi, kita akan memasukkannya ke dalam dictionary kosong tadi dengan menggunakan fungsi update. Di dalam fungsi update itu kita masukkan key dan value-nya. Key-nya yaitu nama mahasiswa tadi. Nama mahasiswa itu diambil dari variabel mahasiswa di dalam file teks tadi dan diambil dari indeks 0. 0 itu berarti di awal urutan, yang berarti nama-nama mahasiswa tadi. Nah, value-nya yaitu harga laptop yang akan dibeli serta tabungan-tabungannya. Jangan lupa kita mengcasting value-value tadi menggunakan casting integer. Nah, key dan value tadi itu masuk ke dalam dictionary kosong. Selanjutnya kita akan ke deklarasi fungsi-fungsi. Di sini ada 2 fungsi yang akan kita buat. Fungsi yang menghitung nilai rata-rata dan fungsi yang menghitung tabungan terbanyak. Yang pertama itu fungsi yang menghitung nilai rata-rata. Fungsi ini sangat simple. Pertama, kita membuat fungsi yang bernama average dengan parameter tabungan yang berbentuk list. Di dalam fungsi itu, kita akan membuat variabel baru yaitu AVG, singkatan dari average. Di dalam variabel AVG terdapat list yang berindeks dari
satu ke atas hingga akhir, yang berarti hanya tabungannya saja yang dibaca. Return nilai yaitu sum AVG bagi len AVG, yang berarti total semua tabungan tadi dibagi berapa minggu. Yang kedua itu fungsi terbanyak atau tabungan terbanyak. Kita buat fungsi yang bernama terbanyak. Fungsi ini menghitung tabungan terbanyak itu di minggu keberapa. Jadi di sini saya buat fungsi yang bernama terbanyak dengan parameter tabungan ya berbentuk list. Sama seperti fungsi average tadi, dibuat variabel tabungan, dan di dalam variabel itu berisi list yang membaca hanya tabungan saja dari urutan di atas 1 hingga akhir. Untuk menghitung maksimal, dibuat variabel yang bernama max dan menggunakan fungsi max pada tabungan. Nah, karena built-in function enumerate menghasilkan dua variabel, iterable, yakni variabel counter untuk mengetahui indeks saat ini, dan variabel iterable apabila nilai variabel iterable saat ini sama dengan nilai variabel max, maka return berupa indeks dan nilai maksimalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke main program. Nah, yang pertama itu ada if name sama dengan main. Jadi ketika kita mengimport program ini ke program lain, misalnya import mahasiswa.py, dia akan langsung run program yang ada di dalam if name main ini. Dia langsung fokus ke sini. Kita lanjut ke isinya, yaitu pertama saya membuat for loop. For loop di sini digunakan untuk mencetak ulang file teks nama mahasiswa, harga laptop, dan tabungan-tabungan yang ada dalam file teks tadi ketika di run. Nah, selanjutnya ada di while loop. Di dalam while loop, yang pertama yaitu ada inputan nama. Inputan nama akan disetor ke variabel nama. Di sini saya menambahkan lower dan capitalize agar menghindari error ketika memasuki nama dengan huruf besar atau huruf kecil secara acak. Dan di sini saya menggunakan try dan except untuk menghindari error. Jika nama mahasiswa tidak terdapat pada file teks, maka dia akan langsung ke except key error. Dia akan mengeprint mahasiswa tidak terdapat dalam list. Coba input mahasiswa lainnya. Jika nama mahasiswa terdaftar pada file teks, dia akan masuk ke try. Nah, di dalam try itu ada 3 variabel. Yang pertama tuh variabel savings. Savings ini mengambil semua data tabungan yang ada di dalam dictionary tabungan. Yang kedua ada rata. Rata yaitu menggunakan fungsi average untuk menghitung data tabungan tadi menggunakan parameter savings. Dan yang ketiga ada maksimal, menggunakan fungsi terbanyak untuk menghitung tabungan terbanyak dengan parameter savings. Nah, ketika sudah di-input, semua variabel yang menggunakan fungsi yang kita buat tadi itu akan dijalankan. Rata tabungan milik nama adalah rata. Nama rata itu diambil dari variabel di atas. Maksimal juga diambil dari atas. Di sini saya tambahkan +1 karena jika tidak, dia akan mengeprint minggu ke 0. Nah, setelah itu while loop tadi itu saya break ketika nama mahasiswa itu ditemukan. Dan program akan berhenti. Kecuali nama mahasiswa pada awalnya tidak ditemukan, maka dia akan ke except dan dia akan kembali ke inputan awal di variabel nama. Oke, itu saja dari saya, Rensha Fitra. Presentasi dari tugas besar pemrograman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.